Baru Zoom pertama kali ya? Ya, baru Zoom pertama kali dengan Bu Nurul ya. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam KBM secara virtual. Bagi yang belum bergabung, segera bergabung. Anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Kabarnya bagaimana nih? Baik, alhamdulillah ya. Biasanya saya tidak pernah Zoom, hari ini kita Zoom, alhamdulillah. Materinya meneruskan anak-anak materi yang sudah ibu berikan 2 minggu yang lalu. Ada yang ingat, masih ingat materi tentang apa? Materi tentang teks apa? Oh iya. Teks apa? Teks ceramah, Bu. Materi teks ceramah, betul Wildan, tentang teks ceramah ya. Nah, kompetensi dasarnya yang akan dipelajari ada 2 kompetensi dasar, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah, dan mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan bagaimana menggunakannya dengan struktur yang tepat. Materi pokoknya kita tentang teks ceramah. Waktu itu sudah Ibu berikan materinya dalam bentuk video ya. Kalian sudah membuat 2 tugas. Yang pertama, kalian sudah merangkum teks ceramah. Rangkumannya terdiri dari pengertian, kalau saya lihat sudah lengkap anak-anak. Rangkumannya ada pengertian, ada struktur ya, ada unsur kebahasaan, ada juga pidato dan khotbah. Jadi ceramah ini yang selama ini kalian tahu bukan hanya berbicara di hadapan orang banyak dalam bentuk keagamaan, tapi cakupannya umum, lebih luas ya. Yang lebih ke keagamaan yaitu adalah khotbah gitu ya. Kalian sekarang sedang pegang buku teks ini enggak, buku bahasa Indonesia yang ini enggak nih? Sedang pegang buku ini tidak anak-anak? Sudah punya belum bukunya? Sudah ambil di perpus bukunya? Sudah, Bu. Sudah. Mas Ayu, sudah? Oke. Anak-anak, kemarin juga kalian tugasnya sudah Ibu tugaskan untuk menonton atau melihat ya salah satu contoh ceramah, lalu kalian juga sudah menganalisis isinya, kalian di situ jelaskan juga strukturnya ya. Sekarang pengertian, siapa yang mau membacakan apa sih itu pengertian teks ceramah? Coba dibuka lagi rangkumannya masing-masing, buku catatannya dibuka lagi rangkumannya. Apa sih teks ceramah itu? Siapa yang mau silahkan. Oke. Siapa yang mau silahkan. IPA 4 perwakilan, IPA 6 satu-satu ayo. Anak-anak. IPA 6, IPA 4, apa sih ceramah itu? Halo. Saya deh, Bu. Ya, Bu. Ayo, IPA 6, IPA 4, ayo. Apa ceramah Rio? Yang Ceramah adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk memberikan informasi maupun pengetahuan kepada atau pendengarnya. Iya. Jadi sifatnya pemberitahuan kepada umum, sifatnya isinya juga umum ya ceramah itu gitu. Selain ceramah ada pidato, ada khotbah. Kalau pidato juga sama, hampir sama dengan ceramah ya. Ini sama-sama berbicara di depan umum, ini sifatnya mengajak, lebih persuasif kalau pidato itu anak-anak. Kalau khotbah lebih kepada pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah gitu. Jadi ada ceramah, ada pidato, ada khotbah, itu perbedaannya ya. Nah,
Jenis-jenis informasinya juga dikategorikan ada 4 untuk ceramah itu. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi. Nah, berdasarkan fungsi ini tergantung pada materi dan juga kegunaan informasinya itu untuk apa gitu ya, fungsinya untuk apa. Misalkan kalau edukatif memberitahu ya, mengedukasi, tulisan tentang teknik belajar yang gitu bagaimana, itu informasi berdasarkan fungsi. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajiannya, yaitu berdasarkan bentuk penyajian informasinya seperti apa. Ini di media massa dikenal dalam bentuk tulisan, foto, kartun, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa itu berlangsung. Contohnya ada informasi dari daerah, dari nasional, ataupun dari mancanegara. Gitu. Yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Ini berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Bidang yang dibedakan itu misalkan ada bidang pendidikan, ada bidang olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek. Itu jenis-jenis informasi yang didapatkan untuk kegiatan ceramah. Nah, setelah jenis-jenis informasi, kalian merangkum apa lagi setelah jenis-jenis informasi? 4 hal penting dari ceramah. Ya, Mas Ayu. Mas Ayu, setelah jenis informasi ada apa? Satu lagi, bidang kepentingan ya. Ya. Satu lagi bidang kepentingan. Ada di buku di halaman 81 juga ini yang sedang saya jelaskan ya. Lalu ada struktur. Struktur teks ceramah ada berapa? Ada 3. 1. Ada 3, pendahuluan atau tesis, Pendahuluan, tesis, isi, dan penutupnya. penutup. Pendahuluan itu berisi apa saja? Ada salam, sapaan, ucapan puji syukur, permasalahan dari ceramah yang disampaikan. Permasalahannya tapi belum terlalu kompleks atau luas ya, nanti ada di bagian isi. Jadi hanya singkat-singkat saja di bagian pendahuluan. Lalu yang ketiga, di isi nanti segala sesuatunya itu ada di isi ya, di penjelasan. Yang ketiga ada penutup, ini berupa penegasan ulang ya, kesimpulan juga itu masuk ke dalam penutup. Ini Bu hanya mengulang lagi materi. Yang keempat, lalu selanjutnya ada struktur ya. Struktur apa, unsur kebahasaan? Ya. Unsur kebahasaan. Ada berapa unsur kebahasaan teks ceramah? 1, ada kata ganti orang. Ini kata yang mau digunakan untuk mengganti orang. Misalkan Nurul pergi ke pasar, dia pergi ke pasar, Nurul digantikan oleh dia, gitu ya. Itu kata ganti orang ya. Lalu setelah kata ganti ada apa lagi? Kata teknis, Bu. Kata teknis, ini berhubungan dengan, kata teknis itu berhubungan dengan apa? Mas Ayu? Isi ceramahnya. Ya? Dengan topik ceramah, isi ceramah. Iya. Ya, lalu yang ketiga itu ada apa setelah kata teknis? Kata hubungan sebab akibat dan hubungan temporal. Kausalitas dan temporal. Yang kausalitas itu sebab akibat. Nah, ini disebabkan terjadi karena ini, akibatnya ini, itu biasanya. Kalau temporal itu berhubungan dengan, ada yang tahu temporal? Itu bukan. Temporal berhubungan dengan mana yang lain? Mas Ayu aja nih yang jawab. Temporal berhubungan dengan apa? Waktu kejadian. Tahu? Waktu kejadian. Ya, apa cirinya? Ciri kata temporal itu? Kemudian lalu. Iya, kemudian lalu selanjutnya itu ya menunjukkan waktu, gitu ya. Itu ada lagi materinya yang kalian rangkum. Ada lagi materinya. Yang paling penting dari setiap teks itu pengertian, struktur, unsur, contoh. Contoh kebetulan minggu lalu sudah ibu kalian suruh untuk melihat, mencari contoh, mendengarkan contoh langsung ya tentang teks ceramah. Nah,
Untuk hal ini penugasannya kali ini kalian akan membuat teks ceramah. Kalau kemarin sudah, materinya sudah, tadi juga sudah dijelaskan ulang, kemarin juga sudah minggu lalu, 2 minggu bahkan ya, tugas minggu lalu itu kalian melihat ceramah orang lain, kemudian dianalisis berdasarkan struktur dan unsur kebahasaannya. Kali ini tugasnya per individu, kalian membuat teks ceramah dengan tema bebas ya. Jangan lupa tentukan strukturnya. Nah, ini mau Zoom lagi minggu depan tampilnya atau mau dibuat video? Bagaimana nih sepakatannya anak-anak? Video saja, Bu. Video, Bu. Video Buat saja. video, Bu. Dibuat Ya, video Bu. minggu depan ya. Ya, sebentar. Sebentar ya, sebentar. Bu. Ya, anak-anak maaf ada kamu sebentar. Jadi mau ceramahnya mau ditampilkan dibuat video gitu. Iya, Bu. Kalian ceramah di rumah. Lalu buat video seperti tugas teks prosedur gitu ya. Dikirimkan ke saya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, ini saya anggap ulangan harian juga ya. Jadi teks ceramah ulangan hariannya ini yang video nanti. Gitu. Paham anak-anak? Nanti di Google Classroom Paham, aja Bu. kirimnya. Di Google Classroom nanti saya buat untuk tugas ceramahnya. Karena selain tampil juga saya ingin lihat secara tertulisnya. Kalian kirim juga di Google Classroom ya. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Ini baru berapa orang nih yang hadir nih? Yang hadir nih, yang belum mana? Yang belum hadir. Oke. Anak-anak, ada yang mau ditanyakan nggak tentang materinya? Saya, Bu, Ya, gimana? kan kita bikin video waktu ceramahnya, itu harus atau boleh baca teks juga? Boleh, karena metode pidato itu kan ada 4 ya, anak-anak. Ada metode membaca, itu dibaca teksnya langsung. Metode menghafal, itu teks dihafalkan. Ada metode impromptu atau garis besarnya saja buat catatan-catatan kecil. Atau metode ekstemporan, ini serta-merta, ini dadakan. Jadi kalau mau dibaca boleh, kalau dihafal boleh. Kalau untuk metode, itu Ibu serahkan kepada kalian. Silakan mau pakai metode yang mana untuk nanti praktik ceramahnya minggu depan. Atau iya minggu depan ya dikirim videonya gitu. Bagaimana? Ada lagi? Jelas, Oktria? Jelas, Bu. Terima Baik. kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Yang lain ada lagi? Saya mau absen dulu nih. Mau absen dulu. Nggak apa-apa di tengah-tengah juga ya. Oke, yang hari ini absen akan saya kasih tambah, yang saya hari ini ikut meet akan ada tambahan nilai untuk yang ceramah, praktik ceramah nanti minggu depan. Oke, ayo kasih tahu temennya akan diabsen. 11 MIPA 4 dulu. Oke, 11 MIPA 4. Aprija ada? Hadir, Bu. Hadir. Alika ada?
Altamis. Altamis. Ayu Fitria. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Bona, ada Bona. Brigita. Ciara. Dapa Bu. Hadir, Bu. Oke, Dapa. Fadia. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Jihan. Jihan. Kalisa Putri. Hadir, Bu. Oke. Kal Bonardo. Kal Bonardo ada. Tadi saya lihat masuk. Ken Fajri. Ken. Airul Anas. Liklik Lutfia. Ada. Mevia. Muhammad Chandra Alfadito. Muhammad Farhan. Brigita baru hadir tuh. Muhammad Farhan. Mujahid Ramadan. Maaf Bu, Brigita hadir Bu. Siap, baru masuk tuh. Dari tadi saya, Neng. Muhammad Mujahid. Muhammad Rafli. Hadir, Bu. Siap. Nabila Narasati. Nabila ada? Najla. Hadir Bu. Najla hadir. Oke. Najwa Alivia. Hadir, Bu. Najwa Alivia. Oke. Najwa ada. Naswa. Ini banyak yang Najwa, Naswa, Najla, Nawasipa. Nawasipa ada nggak? Naswa ada nggak? Naswa ada? Nawasipa ada ya. Nirva. Hadir Bu. Hadir. Oktrian ada? Hadir. Oke. Orale. Hadir Bu. Hadir. Rahma Windahania. Rahma. Tidak ada. Raja Dimas. Hadir. Reviet. Hadir. Raja Dimas hadir. Revieta. Nggak ada. Sabila. Siti Fatimah. Hadir, Bu. Hadir. Utja Regina Rizky. Jikra Marfianto. Jikra ada. Jidan Fatur Rahman. Hadir, Bu. Oh, Jidan ada, oke. Ini baru setengahnya, IPA 4 setengah nih yang hadir. Sekarang saya bisa IPA 6. IPA 6, oke. Aisyah ada? Aisyah. Andini. Hadir, Bu. Andini ada. Andi Rahmi. Hadir, Bu. Hadir. Ansani. Arif. Clarissa. Dapa Rifat. Delmora. Dinda. Hadir, Bu. Dinda hadir, oke. Dio. Hadir, Bu. Dio hadir. Dea Renata. Hadir Bu. Alvara Luna. Hadir, Bu. Farizul. Hadir, Bu. Oke, Gavin Tapio. Hadir, Bu. Gavin. Iya, Indra Bisma. Hadir, Bu. Jihan. Hadir, Bu. Jilan Raas. Ladia. Mas Ayu. Hadir, Bu. Oke, Maila. Medina. Muhammad Noval. Muhammad Sidik. Tidak ada. Muhammad Farhan. Hadir, Bu. Jofran. Siapa Hadir, tuh yang Bu. hadir? Farhan. Saya, Bu. Ya, Bu. Farhan. Jofran. Hadir, Bu. Jofran hadir. Nabila Mulia. Naswa. Hadir Nizma. Ibu. Naswa hadir. Oke. Nizma. Reja. Salwa Nur Fadila. Sasi Kirana. Hadir Bu. Oke. Saskia Dwi. Hadir, Bu. Hairunisa. Hadir, Bu. Oke. Siti Sarah. Hadir, Bu. Wildan.
Tidak ada, jawab Pak. Hadir, Bu. Iya, anak-anak Wildan hadir, Bu. Siapa? Wildan, Bu, tadi. Siapa? Kemir. Wildan. Wildan, Bu. Wildan. Oh iya, oke. Baik anak-anak, jadi tugasnya sudah jelas ya untuk yang teks ceramah. Dibuat video, mau pakai metode apa juga silahkan, ada 4 yang tadi sudah saya jelaskan. Ada metode naskah, metode menghafal, metode ekstemporan, dan metode impromptu. Pilih boleh mana saja yang kalian anggap mudah untuk membawakan teks ceramah yang kalian akan tampilkan minggu depan. Jangan lupa tentukan strukturnya. Jangan lupa juga pakai unsur-unsur kebahasaan yang tadi sudah saya jelaskan di awal dan yang sudah kalian buat di rangkumannya itu, gitu ya. Jadi pembelajaran kali ini anak-anak kita menyimpulkan bahwa teks ceramah itu adalah sebuah teks yang dipakai untuk menyampaikan informasi kepada halayak ramai atau umum, ya, sifatnya juga bersifat universal, umum. Jadi bukan hanya keagamaan saja. Yang lebih keagamaan yaitu adalah khotbah tadi. Kalau pidato sifatnya lebih persuasif atau mengajak, itu ya perbedaannya. Tadi strukturnya ada 3. Ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Unsur kebahasaan ada kata ganti, ada kata teknis, lalu ada konjungsi kausal dan temporal juga ya. Tuh. Jadi hari ini pembelajarannya itu saja. Kita masih ada waktu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan, anak-anak? Untuk tugas-tugas ke depan yang belum, Ibu lihat, Ibu tadi koreksi, pagi-pagi di Google Classroom, itu masih ada anak-anak yang belum mengerjakan tugasnya, gitu ya, belum mengerjakan tugasnya. Yang rangkuman masih banyak, yang tugas yang kedua juga masih banyak. Tolong kepada IPA 4 dan IPA 6, mohon dikerjakan tugasnya tepat waktu, ya. Ada lagi yang ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri? Video jangan lupa ya, pakai pakaiannya yang rapi ketika tampil, menyampaikan videonya itu tidak memakai celana pendek gitu ya, tapi rapi. Pakai seragam juga boleh ya, gitu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kalian ada waktu setengah jam lagi, boleh melanjutkan, boleh melihat-lihat dulu contoh, siap-siap untuk mengerjakan tugasnya, ya. Ada waktu setengah jam lagi. Saya kira Zoom-nya atau Zoom-nya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Sehat-sehat ya, semangat ya. Makasih, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu.